Audio Jungle. Audio Jungle. Berlawanan dengan trade-off teori, pecking order teori menganggap bahwa tidak ada tingkatkan holding yang optimal. Tetap, kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika ketersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas integrasi, mereka akan kelebihan kata yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, menurut Meyers dan Malzub tahun 1984. Menurut Kewon et al. Tahun 2000, dengan ringkas mengikhtisarkan teori pecking order sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam lalu model keuangan eksternal yang akan dicari. Dan yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritis jenis model akan dilakukan terakhir. Dan yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Pecking order teori yang mengemukakan adanya sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya, menurut Jingkar tahun 2013. Teori pecking order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Teori pecking order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variabel independen capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order menurut expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Demikian penjelasan dari pecking order teori, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.